Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kurniadi Cahyanto. Hari ini insya Allah akan membahas mengenai bahasan bukan baru ya. Cuman ini kebetulan saya mengampu mata kuliah pengolahan citra. Jadi tentunya yang akan kita olah adalah citra dalam bentuk digital. Jadi kalau digital berarti itu berhubungan dengan bilangan biner. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa ini adalah citra atau gambar itu yang digunakan di dalam sebuah PC ya. Nah, secara garis besar PC ini yang dibaca adalah angka atau nilai. Jadi yang kita olah itu adalah nilai-nilai yang ada di dalam gambar itu, karena gambar sendiri itu kan memiliki piksel ya. Kalau gambar digital itu ada pikselnya ya, mungkin di sini pikselnya 4x4 misalkan seperti itu. Nah, di dalam satu piksel ini, setiap piksel itu nilainya adalah berbeda-beda ya. Jadi ini berbeda-beda, dan nilai inilah yang nanti akan kita manipulasi atau kita olah. Atau PC sendiri yang akan mengolah untuk selanjutnya mau dibagaimanakan. Jadi kan nanti kita mengenal apa itu image detection ya, deteksi image, dan image segmentation. Jadi untuk awalan ini ada dua hal yang nanti kita akan bahas bersama, yaitu image detection itu berarti kita mendeteksi sebuah objek ya. Jadi sebuah objek deteksi keberadaan sebuah objek ya. Misalkan ada gambar gunung ya. Ini gambar biasa, gambarnya anak-anak waktu kecil atau TK, bahkan kita sering pakai. Nah, kita mendeteksi mungkin di sini ada pohon misalkan seperti itu. Nah, itu pohon itulah yang akan kita berarti posisi pohon itulah yang misalkan gambar ini blur ya, atau di posisi pohon itulah yang nanti akan diperjelas gambarnya sehingga terdeteksi sebagai sebuah pohon. Kemudian kalau segmentasi itu adalah pemisahan objek ya, pemisahan objek ya. Jadi misalkan gunung tadi kita hanya akan memisah dua warna. Kalau gunung misalkan diganti warna hijau, pohonnya warna merah misalkan gitu. Jadi itu dipisahkan seperti itu. Atau mungkin laut dengan langit itu kan hampir sama ya, warnanya kan biru. Nah, cuma nanti kan dipisah ya, supaya bisa kelihatan pemisahnya. Kalau laut mungkin, misalkan laut ya, ini laut, ini langit di sini nanti kan bisa. Jadi seperti itu. Oke ya, pada dasarnya nanti pengolahan citra ini tidak berhenti di dua hal ini, namun akan berkelanjutan ya, pembelajarannya mungkin sampai berhubungan dengan image recognition ya, atau pengenalan pola ya, yang nantinya akan bersinggungan dengan artificial intelligence.
Image recognition. Oke ya, mungkin dari sini bisa dipahami. Sedikit saya review lagi bahwa citra yang di sini adalah citra digital yang nantinya akan diubah menjadi biner dan itulah yang akan dibaca oleh PC untuk kemudian kita manipulasi. Nah, selanjutnya kita akan pembahasan kali ini yaitu akan meload sebuah gambar, meload ya, atau menampilkan sebuah gambar ya, dan kita akan menggunakan Python ya. Alasannya apa? Karena Python ini sekarang yang lagi booming ya, dan banyak pengembangnya, banyak library-nya, sehingga kita bisa lebih kreatif ya menggunakannya itu. Tapi tidak memaksa juga jika teman-teman ingin menggunakan software yang lain ya, misalkan sudah familiar dengan Java misalkan, atau mungkin PHP atau yang lainnya ya, silahkan, tidak masalah karena semuanya bisa untuk memanipulasi gambar ya. Selanjutnya kita masuk ke Python ya. Jadi kalau teman-teman belum punya Python ya, Python itu sebuah software ya, aplikasi yang di mana dia itu bisa diinstal dimanapun ya. Kalau kita merujuk ke situsnya ya, anaconda.org ya, seperti ini. Ya, jadi kalau saya masuk seperti ini, saya harus masukin password dulu ya. Register ternyata. Rasio salah. Atau gini aja, kita ketik di sini download Anaconda. Jadi ini satu paket ini nanti. Nah, ini ketemu. Kita pilih individual edition ya. Anaconda.com ternyata ya, maaf ya. .com, kemudian ya di sini mungkin kalau teman-teman ingin baca silahkan ya. Dan ini yang terbaru untuk Windows itu adalah Python-nya 3,9 dengan 64 bit graphical installer, itu sekitar setengah giga ya. Silahkan kalau teman-teman mau memakai ini. Ya, kalaupun belum bisa, mungkin spesifikasinya belum memenuhi syarat, bisa pakai versi yang sebelumnya ya, yaitu mungkin nanti versinya berarti 3,7 atau berapa ya, silahkan ya. Sama saja sebenarnya ya, tidak harus menginstal yang terbaru ya, kalau memenuhi syarat silahkan. Jadi ini sifatnya open source ya, open source. Kalau saran dari yang pernah publish paper ya, itu untuk pengolahan citra, kalau bisa pakai software yang free ya, supaya tidak ada resiko lisensi ya. Jadi seperti itu kita pakai itu. Nah, di sini juga ada namanya open source ya. Kemudian ini benar-benar Jupyter, SciPy, Spider, NumPy, Das. Ini apa ya, pengembangnya ya, salah satu pengembangnya PyTorch ya. Jadi inilah yang mendukung ya. Jadi perusahaan-perusahaan ini mendukung Anaconda, ini satu paket di dalamnya itu. Ya. Jadi kita nanti tinggal mengimport saja ini, import framework ini yang membuat framework itu. Ya, jangan nggak usah kelamaan ya, langsung ke sini. Nah, ini juga ada yang kalau teman-teman yang pakai macOS ini juga ada, bisa di-download di sini ya. Jadi jangan bingung ya, karena ini kita drag ya. Ini websitenya panjang ke bawah, jadi installernya ada di bawah sendiri gitu loh. Nah, ini untuk Windows tadi sudah ada, kalau Windows dari atas. Ini ada 32 bit, silahkan
Kalau PC teman-teman pakai 30 bit itu bisa pakai ini. Kemudian untuk macOS atau Apple ya, ini pakai ini ya, download. Kemudian Linux juga silakan di-download. Ini jelasnya di bagian bawah, silakan. Oke, setelah di-download nanti diinstal ya. Silakan install, nyari lah banyak ya langkah-langkah menginstal ya. Misalkan ini begini ya. Langkah Anaconda. Oh ya, banyak. Silahkan tinggal diikuti, mau milih yang mana ya monggo ya. Oke. Ya. Nah, kemudian setelah diinstal nanti dibuka ya. Ya, dibuka, teman-teman saya sarankan kalau sudah membuka Anaconda itu kita berjalan pakai administrator. Jadi icon Anacondanya kita klik kanan, kemudian kita apa namanya ya, kita cari run as administrator, kita dibuka pakai administrator. Karena apa? Karena ada beberapa fitur atau beberapa framework yang mungkin tidak bisa diinstalasi kalau kita tidak menjadi seorang administrator. Ya. Oke, kembali lagi, maaf sharingnya hilang. Nah, nanti seperti ini tampilannya ya. Kalau sudah dibuka, nanti tampilannya seperti ini. Mana ya? Kok hilang? Sebentar. Coba saya coba lagi. Nggak kelihatan. Nah, ini teman-teman. Nah, di sini ada yang sering saya pakai ya. Saya pakai Jupyter Notebook, kemudian Spider. Jadi Spider ini sebenarnya tampilannya seperti Python murni ya, cuman Spider menyediakan Grammarly-nya si Python itu. Jadi kalau kita ngetik ada kesalahan, si Spider ini bisa mengkoreksi. Gitu. Ya, kalau Python yang asli kan sama seperti Notepad, kita ngetik ya didiamkan aja, salah benar itu nanti. Nah, yang paling advance ya itu adalah Jupyter ya. Kita launch ya, jadi tampilannya ini Jupyter ini masuk ke tampilan websitenya. Jadi website apa? Browsernya. Nah, kalau kita klik launch keluar seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, tampilan awarnya itu seperti ini. Nah, langsung. Jadi dia akan menuju ke user. Ini masuk ke users. Jadi di mana kita menginstal apa namanya, kita memposisikan atau menaruh file-file kita itu di dokumen ya, dokumen dari Python script. Jadi di file dokumen teman-teman itu kan nanti kalau explore itu kan ada dokumen ya. Di dokumen nanti diklik di dalamnya ada folder Python script ya. Nah, dalam folder Python script ini dibuka lagi ada nanti saran saya ya. Jadi secara otomatis kalau kita install Anaconda kita akan mendapati folder Python script ini. Itu otomatis ya. Jadi dalam nanti saran-sarannya itu kita menaruh tugas atau pekerjaan kita yang berhubungan dengan Python itu di dalam sini. Nah, ini saya buka. Nah, di sini ada beberapa folder lagi. Nah, ini saya membuat satu folder itu pengolahan citra. Jadi nanti pengolahan citra ini saya isi dengan file-file yang berhubungan dengan latihan kita atau tugas kita di mata kuliah pengolahan citra ya. Jadi ini diklik. Nah, ini dalamnya. Nah, hari kemarin kan tugasnya itu adalah meload citra. Bagaimana meload citra itu menggunakan Jupyter. Ini pakai Jupyter. Kenapa saya pakai Jupyter? Nah, ini jawabannya di sini. Kita klik ya ini ya. Filenya adalah IPNB. Ya. Ini yang ini kita tutup saja. Nah, di Jupyter
itu kita bisa melakukan dan sekaligus mengkoreksi ya, melakukan running tiap step dan sekaligus mengkoreksi itu, mengoreksinya itu tiap step. Ini ada step 1, step 2, step 3, step 6, step 7, step 8. Nah, tugas kita hari ini adalah meload gambar dan menampilkan gambar menggunakan Python ini. Gambar yang akan selanjutnya kedepannya akan kita manipulasi. Jadi sebisa mungkin ini jadi satu folder ya, gambar dengan filenya ini jadi folder pengolahan citra, satu folder. Jangan dipisah sebisa mungkin dan ditaruh di tempat atau folder yang sudah disediakan secara otomatis setelah kita menginstal Anaconda itu sendiri. Ya, jadi dijadikan satu folder. Supaya apa? Ketika meload ini kita carinya gampang ya. Karena kalau kita pisah dari beda folder, kita harus ngetik panjang. Misalkan kita taruh di partisi F ya, ini nanti di ngetiknya seperti ini, R terus F garis miring apa ya, bla 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 bla, garis miring lagi bla 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 bla, garis miring lagi bla 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 bla, gini baru ke sini kita terlalu panjang gitu. Tapi kalau kita satu folder saja itu, nah hanya kita panggil filenya itu dia langsung terambil gitu. Oke, kita mulai dulu. Dengan file baru ya, kalau teman-teman mau itu ini sudah jadi ya, ini file new ya, pakai Python 3 atau di sini juga bisa. Nah, ini pakai sini ya. Ini file new Python 3 ya. Kemudian karena kita belajar itu sekarang kan merdeka katanya kan seperti itu. Nah, kita tinggal cari aja. Di sini masuk Google, kemudian menampilkan gambar menggunakan Python ya. Nah, di situ ada banyak cara. Oke, seperti ini. Ya. Itu menampilkan gambar menggunakan Python. Oke. Nah, tinggal milih ya, kita ambil yang paling atas saja ya. Ini websitenya punya Aris Budianto.net ya, ini sudah saya buka. Nah, di sini ada beliau pakainya OpenCV ya, OpenCV. Nah, OpenCV seperti ini ya. Jadi beliau pakai gambar langit dan gunung ini ya. Oke, saya kupas ya, jadi ini tinggal ngopas saja. Nah, import as np import CV 2. Jadi NumPy ini untuk kalau di Python itu framework ya. Nah, kalau teman-teman itu pakainya C++ atau Java atau apapun, mesti di awal-awal kita akan selalu menuliskan atau mengimport library-nya. Ya, kalau di C++ kayak IOStream, studio, itu kan itu sama aja sebenarnya. Nah, di Python ini memang sama ya, cuman mungkin lebih kompleks ya. Nah, lebih kompleks tapi dibundle dalam satu paket sehingga kita tidak susah menggunakannya. Nah, di sini import as np ya. NumPy itu adalah fungsi atau library Python yang digunakan untuk menampung array. Array. Kenapa array? Karena nanti kan bentuk dari sebuah citra itu kan per pixel dan berbentuk persegi panjang ya. Ya. Kalau kita analogikan dengan sebuah matriks, hampir sama kan, matriks itu juga bentuknya kan ya persegi panjang ya. Nah, sama, makanya NumPy ini nanti akan mengurus array atau mengambil angka-angka yang ada di dalam pixel tadi. Kemudian ada import CV2, ini adalah salah satu library yang memfasilitasi untuk menampilkan gambar ya atau citra. Nah, ini kita jalankan ya. Nah, mungkin teman-teman jangan tanya, ini kenapa ada install seperti ini? Jadi jawabannya, kadang kita pakai import CV ini
library-nya belum terinstall gitu loh. Jadi saya pakai CV juga ya. Di sini kan saya ikut si Mas Aris, Bapak Aris Budianto ini ya. Jadi di sini kan beliau pakainya CV2 ini. Saya jalankan ini ya. Saya running di sini ya. Itu error. Jadi kalau error dia ada keterangan bawahnya misalkan seperti ini ya. Nah, ini error. No module name CV, berarti tidak ada library CV-nya, berarti CV atau framework CV-nya belum terinstall. Gitu. Dan itu harus diinstal. Ya. Nah, saya pakai CV juga. Ya. Makanya saya install. Kalau install caranya seperti ini teman-teman. Jadi tanda seru, PIP, spasi install, spasi Open CV Python ya. Namanya ternyata Open CV Python. Jadi kalau teman-teman searching CV2 nggak ketemu, silahkan searchingnya how to install ya, atau bagaimana cara menginstal OpenCV gitu. Ya. Situsnya itu ada di PYPI ya, pypi.org, nah, ini situsnya. Nah, di sini kita bisa mencari ya, misalkan OpenCV gitu. Nah, di sini banyak ya yang relevan ya. OpenCV atau CV2 itu. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan untuk menginstal ke situ gitu. Nah, itu kan PIP install CV2 alls ya, atau ini cara menginstalnya seperti ini. Nah, ini kebetulan kita running ya. Nah, kalau ada tulisan seperti ini ya, nanti ketika di running keluarnya seperti ini, collecting Open CV Python, kemudian versinya Open CV-nya itu 45 dan seterusnya ya. Ini berarti terinstall, successfully install Open CV Python ya. Kalau sudah seperti ini, sebaiknya ini dihilangkan, nggak perlu lagi. Karena nanti kalau kita jalan running lagi, nanti kita nginstal lagi, running lagi, install lagi, makanya ditutup saja. Oke. Nah, ada dua cara, itu yang satu menggunakan library OpenCV. Ada beberapa cara sebenarnya, nggak cuma dua ya. Yang satu menggunakan Pilosa yang istilahnya menampilkan untuk menggunakan OpenCV dan Pilo. Yang kita sudah ini import saja ya. Kita klik running. Oke. Atau kita restart dulu biar aman. Oke, kita jalankan. Ini pakai Markdown ya. Karena di sini ada pilihan kode dan Markdown. Ini dilihat di sini. Kalau ini kode, kita jadikan kode ini ya kecil tulisannya, jadi kan nggak kelihatan. Bisa dijalankan, tapi ya kalau sebagai komentar. Tapi kalau kita pakai Markdown itu sebagai judul misalkan, kita restart, kita jalankan, kita import tuh. Nah, angka 1 ya, running normal. Kalau seperti ini normal. Kemudian running lagi yang kedua ya. Image sama dengan CV2 imprint. Ya. Jadi folder saya tadi adalah Semansa. Nah, Semansa. Ini gambar ya, Semansa. Nanti kita bisa dilihat di situ. Ya, image ya, kita membuat sebuah ini berarti apa ya, ini file ya, file yang akan dipanggil ya, tapi file yang di dalam sini ya, CV2, sebutkan CV2-nya .imrip semansa.jpg ya, dituliskan ekstensinya. Kalau JPEG ya JPG, kalau PNG ya tulis PNG, kalau BMP ya BMP. Nah, kemudian kita running. Kemudian untuk menampilkan adalah IMSO. Kemudian kenapa ini saya buat seperti ini? Ini itu tadi di sini penjelasannya yang bukan yang ini ya. Oh ya, ini. Nah, di situsnya inpost.com ya, ini dijelaskan ya kenapa harus pakai wget distro L Windows ya. Jadi ini itu untuk menutup semua Windows lain, semua halaman ya, apa-apa ya. Intinya ini nanti akan menutup, maksudnya si Python ini menutup Windows yang ada di Python atau file-file Python lain gitu. Dan fokus hanya untuk menampilkan gambar ini. Nah, ketika ini dijalankan, nah
keluar gambarnya, ini sudah tampil. Ini gambar SMA 1 Pekalongan ini. Waktu zaman saya sekolah dulu, sekarang mungkin sudah renovasi seperti ini. Nah, teman-teman usahakan pakai gambar yang jangan terlalu besar pixelnya, karena hanya untuk uji coba saja. Tapi masih jelas, ini masih jelas ini. Ada gambar pohon, ada gambar siswa, ya, ada gambar ring basket. Jadi ini pixelnya termasuk rendah. Kalau saya besarkan ini nanti gambarnya pecah ya. Jadi gambarnya pecah kalau saya bisa, cuman nggak masalah ya. Yang penting ini masih kelihatan. Oke, ini saya tutup. Kemudian kalau pakai pil sama ya. Ini nanti kalau pilnya belum diinstal ya akan keluar error tadi itu. Kita install pil, berarti ini kita jalankan lagi dari sini. Oke, pertanyaannya beda ya, tapi kalau tadi kan CV imread, ya, ini image.open semansa kita jalankan, kemudian kita show. Nah, langsung tampilannya besar teman-teman ya. Jadi tampilannya ini saya harus share ke yang 2 kali juga. Nah ini, jadi akan muncul halaman baru teman-teman. Jadi akan muncul halaman baru, tidak di situ. Jadi langsung dia muncul halaman baru di sini. Ya, jadi seperti itu. Oke, ini sekian saja untuk tutorial hari ini ya. Jadi nanti teman-teman bisa mengeruk sendiri, karena kita belajar itu di mana saja. Tidak harus menunggu kita Zoom seperti ini ya. Jadi atau di kampus, tapi teman-teman bisa menggunakan browser itu untuk sebagai cara untuk mencari dengan catatan teman-teman jangan lupa meminta izin dulu ya di linknya, atau izin belajar atau bagaimana, supaya yang punya link atau yang menyebarkan ilmu itu mengikhlaskannya untuk teman-teman. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.